Lalu kemudian kasus air mustakmal. Ini penting, karena tadi penjelasannya begitu. Bu, air mustakmal ini konsep madhab. Berdasarkan beberapa dalil dan seterusnya. Ada dalil yang bukan berarti nggak ada. Misalnya hadis Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air itu sampai 2 qullah, maka dia tidak bisa membawa najis. Artinya, nggak masalah. Anda celup-celup gitu nggak masalah. Lalu kemudian muncul ada konsep air mustakmal. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, itu seolah-olah perbuatan yang sahabat Utsman bin Affan tadi, seolah-olah tidak ada apa? Seolah-olah tidak ada konsep apa? Air mustakmal. Karena air yang di bejana sedikit, Bu. Nggak mungkin 2 qullah sekecil itu. Sedikit. Namun, ada catatan penting lagi terkait konsep air mustakmal, dan ini banyak yang tidak diperhatikan. Bahkan oleh orang yang mengikuti madhab ini sendiri. Air mustakmal itu penjelasannya para ulama Syafi'iyah, air yang digunakan pada pertama basuhan wajib yang pertama dan pada rukun. Air yang digunakan basuhan pertama yang wajib pada rukun. Misalnya contoh, muka nih Bu, wajah. Ada air nih, set, saya ambil airnya. Lalu kemudian saya usapkan, saya basuhkan ke wajah, saya jalan-jalanin gitu. Ini yang pertama ya. Nah, air yang netes dari sini itu yang mustakmal. Basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Ya Bu ya? Itu banyak orang nggak jelasin, global aja, mustakmal gitu aja. Padahal air mustakmal itu hanya pada basuhan yang pertama saja. Yang rukun pertama. Yang kedua, yang ketiga tidak menjadikan air itu jadi mustakmal. Jadi misalnya basuhan pertama, saya berusaha jauh nih. Biar nggak ke sono nyiprat. Ya kan? Dah selesai nih. Basuhan pertama sudah. Ini yang mustakmal nih. Ini yang mustakmal ini. Kedua, sini aja. Nggak apa-apa. Itu kalau kita menganut konsep mustakmal. Kalau ndak anut konsep mustakmal, kayak sahabat Utsman bin Affan, nggak apa-apa di situ. Makanya nanti ada istilah wudu, air yang sisa dari digunakan berwudu. Begitu ya Bu. Jadi itu konsep madhab. Yang lain nggak pakai konsep itu. Makanya madhab itu konsep yang dipahami dari dalil-dalil syar'i ijtihad. Bukan berarti Anda harus baku seperti itu, enggak. Tapi kalau ada dalil, nas, lalu ada penjelasan para ulama, katakanlah mazhab ini, lalu diperhatikan mana yang lebih kuat dekat kepada mazhab, itu yang diambil, itu boleh dilakukan bagi mereka yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam hal tersebut, lalu dia boleh menjelaskan itu kepada umum, kepada masyarakat. Boleh.